Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima, Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kita mulai aja karena biar tidak terlalu mahal. Sebelum saya menjelaskan untuk tugas untuk UAS di mata kuliah mata kuliah etika PR ini, saya menjelaskan sedikit materi berkaitan dengan permainan reputasi atau reputation game. Pada dasarnya itu kan apa tugas seorang PR itu adalah bagaimana dia bermain ataupun memainkan reputasi suatu korporasi atau institusi di mana dia bekerja ataupun ketika menjadi agensi PR itu bagaimana dia menjaga reputasi perusahaan perusahaan yang menjadi kliennya. Dan itu menjadi tantangan yang cukup sulit karena kita hidup di era yang disebut dengan post-truth gitu ataupun pasca kebenaran di mana apa istilahnya ya hoax ataupun disinformasi ataupun suatu hal yang salah itu justru kadang-kadang menjadi suatu kebenaran dibandingkan dengan suatu hal yang benar-benar benar gitu. Dan itu dikarenakan itu kan karena faktor media sosial dan faktor internet di mana istilahnya sudah bukan hanya mengakulturasi tapi sudah menjadi ideologi, sudah menjadi dogma dan menjadi bagian di mana akhirnya informasi yang siapa cepat dan dia dapatkan ataupun di internet ataupun di media massa itu akhirnya bisa dipercaya oleh sebagian masyarakat. Apalagi masyarakat kita belum memiliki tingkat intelektual ataupun literasi digital yang sangat rendah dan itu menjadi tantangan yang cukup sulit dan penuh penuh lika-liku dan penuh dengan permainan bagaimana seorang PR itu menjaga reputasinya. Permainan reputasi ini di era post-truth itu juga berkaitan bagaimana seorang PR itu mengelola organisasinya di mana adanya apa ya global scrutiny ataupun istilahnya tantangan atau kerentanan-kerentanan global di mana semua pihak itu bisa menjadikan suatu narasi itu kan bisa menjadikan suatu narasi, suatu cerita ataupun suatu teks itu bisa menjadi suatu senjata yang bisa menyerang gitu kan dan bisa mengikis kepercayaan hingga akhirnya mengikis integrasi integritas sorry bukan integrasi integritas dan itu sudah menjadi fakta ketika kita melihat gitu kan bagaimana suatu brand itu bisa hancur dalam hitungan detik gitu kan hanya gara-gara klaim gitu kan hanya gara-gara klaim klaim sepihak dari customer yang mungkin saja kecewa gitu kan bisa saja suatu brand itu menjadi suatu kuat itu menjadi semakin kuat dan semakin dikenal dari brand yang awalnya tidak terkenal dikarenakan oleh suatu cerita dari customernya tentang kepuasan pelanggan ataupun kenyamanan terhadap pelayanan dan lain sebagainya. Sehingga permainan reputasi ini sebenarnya berkaitan dengan persepsi publik. Ketika persepsi publik itu sudah bisa dipegang oleh seorang PR atau institusi PR, maka reputasi games itu bisa dimudahkan dimenangkan oleh PR tersebut. Kemudian yang menjadi kendala sekarang itu kan banyak korporat-korporat besar itu sudah mengalami suatu crumble ya ataupun akhirnya suatu kejenuhan ataupun suatu kebingungan karena berkaitan dengan hyperconnected. Hyperconnected itu kan berkaitan di mana apa istilahnya ya antara ponsel gitu kan antara ponsel satu orang dengan orang lainnya itu bisa saling terikat gitu kan hyperconnected ketika relasi kita sekarang misalnya saya ada di Pamulang teman-teman ada di Jakarta teman-teman ada di misalnya Tangerang Selatan di Serpong dan lain sebagainya itu kan bisa saling terkoneksi dengan Zoom ataupun dengan platform Zoom ini jadi lebih bersifat hyperconnected itu menunjukkan bahwa informasi itu bergerak sangat cepat gitu kan sangat cepat hingga akhirnya itu ujung-ujungnya itu yaitu ketika informasi cepat yang dia dapat itu akhirnya di mana era post-truth itu menjadi suatu kemenangan di mana kebenaran itu bukan ditentukan oleh siapa benar ataupun salah tetapi kebenaran itu bisa ditentukan oleh kecepatan siapa yang cepat nyambi informasinya kepada masyarakat maka dia akan bisa menjadi pemenangnya jadi kerentanan-kerentanan itulah yang harus benar-benar diwaspadai ataupun dimengerti oleh seorang PR. Ini dalam suatu penelitian yang pernah saya lakukan pada 2018 yang berkaitan dengan post-truth terutama di dunia PR politik itu
biasanya itu ketika suatu informasi itu kan dan terjadinya suatu erosi kepercayaan itu ketika logika itu dikesampingkan. Jadi orang itu tidak lagi menggunakan logikanya, tidak menggunakan rasionya, rasional apa pemikiran, rational thinkingnya itu kan diabaikan, sehingga itu post-truth itu menjadi semakin berkembang, sehingga disinformasi pun semakin dipercaya dan hoax itu menjadi hal yang lebih diutamakan. Seperti ketika ada suatu kasus misalnya ijazah seorang pemimpin itu dikatakan oleh suatu kelompok palsu, tapi itu ternyata narasinya sangat kuat hingga akhirnya menyampai ke masyarakat pedesaan, masyarakat tidak mengerti, hingga akhirnya orang itu meyakini bahwa ijazah pemimpin itu palsu. Padahal kenyataannya institusi, misalnya institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut mengatakan bahwa ijazah tersebut adalah ijazah asli. Kan kasus-kasus seperti itu kan berkaitan dengan kecepatan dan akhirnya banjir informasi yang disampaikan oleh pihak tertentu dengan tujuan itu the erosion of trust. Jadi untuk mengerosi suatu kebenaran. Dan itu permainan-permainan seperti itu sudah lazim di era media sosial ataupun di era internet sekarang ini. Terus bagaimana dengan corporate crucible? Jadi bagaimana ketika suatu skandal di sebuah perusahaan itu menjadi viral, itu kan menjadi viral dan ini kan berkaitan dengan istilahnya misalnya ketika di industri apa namanya fast fashion labor jadi industri apa namanya misalnya industri sepatu sepatu branded ya seperti Nike, Adidas dan lain sebagainya yang dijual dengan harga jutaan dan lain sebagainya. Tetapi misalnya ketika karyawannya gitu kan, ketika karyawan yang memproduksi sepatu itu hanya dibayar per sepatu misalnya 20.000 atau 30.000. Itu kan ketika itu dibuat menjadi studi dokumentasi, dapat dibuatkan film dokumenter tentang ketidakadilan kapitalisme dalam brand-brand, itu kan bisa menjadi suatu serangan itu kan bagi produk dan produk sepatu tersebut yang sudah memiliki branding internasional. Kan istilahnya ketika skandal itu kan bisa dimainkan oleh siapa saja dan bisa dimainkan oleh orang di dalam korporasi tersebut yang berkhianat ataupun pihak lain ataupun lawannya yang ingin ingin istilah mengambil keuntungan secara sepihak. Kemudian juga ada faktor cancel culture yaitu kan potent force against corporate entities di mana budaya ini adalah bagaimana budaya upaya untuk membatalkan upaya untuk menggagalkan upaya untuk melemahkan pihak lain gitu kan dan ini kan sudah menjadi suatu apa ya ketika dalam teori psikologi itu ada yang namanya di mana orang itu akan cenderung senang ketika melihat orang lain gitu kan orang lain yang menjadi target kita itu mengalami kesusahan gitu kan jadi tren-tren seperti ini kan sudah menjadi suatu lazim jadi ketika suatu brand kita bekerja di suatu brand kita akan senang gitu ketika ada brand rival kita itu justru tenggelam ataupun hancur kayak gitu jadi ada rasa persaingan-persaingan yang memang tidak sehat dan kadang-kadang skandal itu juga bisa dimainkan. Dengan untuk itulah kalau dalam perspektif yang pernah saya tulis itu kan dalam sebuah jurnal berkaitan dengan post-truth itu bahwa diperlukan itu kan gaya komunikasi itu yang sangat khas dan perlu ditunjukkan gitu kan dan perlu diposisikan, perlu diperankan dalam upaya gaya komunikasi seperti apa yang hendak ditampilkan oleh PR itu berkaitan dengan skandal yang viral, apakah hanya sekedar permintaan maaf atau hanya sekedar klarifikasi ataupun sekedar mengungkap lebih detail dan lain sebagainya atau hanya diam gitu kan. Itu kan bagaimana gaya-gaya komunikasi itu bisa dipilih menyesuaikan dengan corporate culture-nya di perusahaan tersebut. Ini kemudian yang paling penting itulah bagaimana kita melakukan apa ya namanya proaktif transparansi. Jadi building trust before the crisis hits. Jadi bagaimana transparansi itu ditekankan, gitu kan, ditekankan bahwa kita sudah melakukan ini dan apa lain sebagainya dan itu di transparansi itu ditekankan bukan ketika krisis sudah terjadi tetapi memang sudah menjadi suatu rutinitas dan lain sebagainya. Ketika misalnya brand apa minuman gitu kan ketika minuman seharusnya itu minuman yang dikirim kepada apa namanya customer itu kan tidak terkena paparan sinar matahari tetapi ketika ada misalnya truk yang mengangkut brand minuman tersebut gitu kan tanpa tutup kemudian difoto oleh salah satu orang kemudian diunggah gitu kan ini menunjukkan bahwa minuman itu tidak sehat karena sudah terpapar sinar matahari dan itu berada di dalam kemasan itu kan perlunya ada
klaim-klaim seharusnya bukan hanya bersifat responsif pas waktu ketika kasus itu muncul, tetapi harusnya sebelumnya memang sudah dijelaskan bahwa air minum, misalnya air minum yang terkena paparan sinar matahari itu tidak lebih dari 3 jam itu pasti tetap tetap sehat dan bisa layak dikonsumsi dan lain sebagainya. Jadi upaya memberikan informasi secara rutin itu menjadi menjadi perhatian, dan itu dilakukan dengan upaya model afeksi ya. Jadi affection atau paying attention. Jadi ketika orang itu dengan selalu memberikan perhatian, dengan memberikan informasi di media sosial, akun atau posting-postingannya itu akan merasa customer itu akan selalu merasa diperhatikan. Dan bagaimanapun karena ini berkaitan dengan reputasi, maka upaya upaya pemanfaatan itu digital first itu menjadi hal yang sangat utama, karena permainan-permainan yang bersifat permainan yang berkaitan dengan reputasi itu merupakan permainan jangka panjang. Ketika kita punya suatu brand, kita kerja suatu korporasi bukan hanya hitungan bulan, tahun, tapi kita bisa kerja puluhan tahun dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan upaya defense itu kan, defense yang sangat kuat, dan itu untuk itulah diperlukan repetisi-repetisi. Jadi tidak ada masalah ketika pesan yang disampaikan kepada publik itu cenderung sama dan lain sebagainya, dan artinya akan cenderung membosankan karena orang itu pada dasarnya itu harus selalu diingatkan gitu kan, harus selalu direkam, harus selalu dicubit. Itu kan seperti filosofi-filosofi iklan di televisi, kan iklannya cenderung sama dan terus-menerus karena orang itu cenderung akan cepat lupa. Ya, saya akan mendiskusikan tentang tugas akhirnya. Seperti yang sudah saya share sebelumnya tadi pagi, bahwa tugas akhir ini lebih bersifat individu. Jadi ini pengembangan dari RTM yang tugasnya lebih bersifat apa? Kelompok, tetapi saya bikin individu dengan apa? Dengan beberapa kemudahan. Yang pertama itu analisis analisis fenomena yang berkaitan dengan PR. Jadi tidak harus berupa kesalahan, tidak berupa pelanggaran kode etik dan lain sebagainya. Boleh analisis komunikasi, analisis pokoknya yang berkaitan dengan komunikasi, baik komunikasi bisnis, korporat, komunikasi politik, ataupun komunikasi keseharian. Dan itu ditunjukkan dengan bukti ya, dengan bukti baik itu misalnya pemberitaan di media online, ataupun itu menjadi viral di media sosial, ataupun kasus di jurnal ilmiah. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu dari 3 sumber itu, baik media online, media sosial, ataupun jurnal ilmiah. Jadi tidak harus ketiganya, bisa boleh salah satu. Kemudian teman-teman juga boleh menambahkan teori komunikasi atau teori PR atau etika yang cocok. Boleh ditambahkan, boleh tidak. Ini tapi yang saya tekankan yang penting itu adalah bagaimana teman-teman menunjukkan opininya. Jadi in my opinion, ini menurut pendapat saya berargumen bahwa hal itu apa yang dilakukan oleh PR tersebut adalah salah, apa yang dilakukan oleh korporat tersebut adalah benar dan lain sebagainya. Jadi ada opini-opini pribadi, dan hasil analisis itu ditulis dalam PDF, yaitu Daily Word, itu kan filenya di PDF dalam dalam 1 halaman aja. Jadi tidak usah panjang-panjang, hanya 1 halaman aja. Boleh 1 halaman itu boleh 2 paragraf, 3 paragraf gitu. Dan nanti yang paling penting itu adalah teman-teman membuat reels, jadi membuat video vertikal durasinya 30 sampai 60 detik yang berisi tentang materi yang disampaikan di paper tersebut gitu ya. Jadi modelnya jangan terlalu baca lah, boleh dikombinasikan dengan video-video mendukung, ataupun dibuat animasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu on cam-nya itu di dalam kameranya itu minimal 5 detik lah, nggak usah terlalu lama-lama. Nampilin wajah terus juga tidak menjadi masalah. Dan nantinya itu teman-teman itu dikumpulkan dalam form PDF itu di MyBase. Jadi nanti link YouTube Short-nya itu dikasih di bawahnya aja, biar nanti dikasih di apa di penjelasan di PDF-nya ini link link presentasi di YouTube Short-nya. Nanti bisa saya klik dan cek. Nanti nilai yang paling tinggi itu presentasi di Reels-nya yang bagus. Jadi untuk apa? Untuk materi penjelasannya yang utama itu terutama di Reels untuk menunjukkan bagaimana teman-teman bisa menampilkan presentasi yang menarik di era media sosial. Mungkin teman-teman ada pertanyaan untuk pengumpulannya di minggu awal masuk di itu ya, di apa Januari itu tahun depan. Jadi kalau bisa dikerjakan sekarang secepatnya aja gitu. Mungkin ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Silakan silakan. Eh, itu untuk videonya diupload di YouTube Short atau di Reels Instagram ya, Pak? Di YouTube Short aja. Yang pas waktu tugas UTS kan di Instagram, kita pindah aja ke YouTube Short gitu.
biar jangkauannya lebih Terima luas kasih, lagi. Pak. Mm-mm. Di YouTube Short aja. Nanti kalau salah upload nanti saya bilang lebih baik di itu apa YouTube Short aja gitu. Kan durasinya sama kan 30 sampai 60 detik. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, jika tidak ada saya tutup aja kelas malam Jumat kali ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.